Begitu Ida ini noleh ke atas, dia melihat ada sosok bapak-bapak perawakannya tinggi besar, dan sosok ini bukanlah orang Indonesia, tapi seperti orang Eropa, lebih tepatnya orang Belanda. Janggutnya panjang. Jadi pas waktu Andi ini mengejar layang-layang, dia itu sampai di sebuah pemakaman, makam orang Belanda. Di situ Andi melihat ada anak yang seumuran dia. Ibu jangan marah ya. Ida ini sudah ngawasi Andi secara maksimal. Ida sudah melihat terus si Andi, tiba-tiba Andi ini hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ida. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, dalam cerita di episode ini, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Ida. Mbak Ida ini adalah nama samaran, jadi beliau pinginnya semua yang ada di dalam ceritanya ini semuanya disamarkan. Nah, jadi ceritanya Mbak Ida ini dulu hidupnya serba kekurangan, bahkan keluarganya itu sempat tinggal di sebuah pemakaman Kristen. Nah, cerita ini bermula ketika itu Mbak Ida ini usianya sekitar 9 tahun dan dia punya adik laki-laki. Adiknya ini usianya waktu itu sekitar 7 tahun lah. Awalnya mereka ini hidup sangat bahagia sekali. Dia punya ayah yang ayahnya bekerja. Di sana di rumah itu dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga seorang neneknya. Nah, nggak jauh dari rumah itu ada beberapa rumah dari saudara-saudara ayahnya. Nah, singkatnya pada suatu kejadian, mereka ini dapat kabar bahwa ayahnya itu meninggal di lokasi kerja. Nah, ketika mendapat kabar ini tentu semua itu panik dan tentu mereka sedih. Jadi singkatnya sampai jenazah ayahnya ini dipulangkan, Mbak Ida itu masih nggak percaya. Begitupun juga ibunya. Setiap kali ibunya melihat jenazah suaminya itu dia langsung pingsan. Itu terjadi berulang kali. Sampai singkatnya setelah ayahnya Mbak Ida ini dimakamkan, kondisi di rumah itu masih larut dalam kesedihan. Mereka semua masih belum bisa melupakan karena Ida sendiri juga ngerasa hal ini sangat mendadak sekali. Ayahnya nggak mengalami sakit, tiba-tiba meninggal. Inilah yang nggak bisa dilupakan oleh Ida waktu itu. Nah, singkat cerita, setelah itu mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Ida berangkat ke sekolah, begitupun juga dengan adiknya. Nah, tiba-tiba sore itu pas Ida ini pulang dari sekolah, dia melihat
barang-barang mereka ini sudah ada di luar rumah. Dia sendiri juga heran loh, ini kenapa? Apa mungkin rumahnya ini dibersihkan? Yang jelas waktu itu saudara-saudara dari bapaknya Ida ini meminta supaya mereka semua angkat kaki. Jadi di situ dijelaskan bahwa ibunya Ida dan juga adiknya disuruh angkat kaki dari sana. Karena rumah itu bukanlah rumah dari almarhum bapaknya Ida. Rumah ini adalah rumah orang tua mereka. Nah, di situ ada seorang nenek yang tidak lain adalah neneknya Mbak Ida. Di situ neneknya ini membela mati-matian, membela supaya Ida dan keluarganya ini tetap tinggal di sana. Tapi karena saudara-saudara bapaknya ini mayoritas adalah laki-laki, dan mereka itu juga sedikit banyak melakukan kekerasan waktu itu, akhirnya terpaksalah Ida dan juga ibunya ini keluar dari rumah itu. Mereka mulai mencari tempat tinggal, dan mereka bingung mereka mau cari tempat tinggal di mana. Ibunya Ida sendiri adalah anak tunggal, dan orang tua dari ibunya Ida sudah lama meninggal. Jadi bingunglah waktu itu. Sampai malam hari mereka belum punya tempat. Nah, sebenarnya tetangga-tetangga yang ada di sana ini sempat menawarkan kepada Ida dan ibunya supaya tinggal di rumah mereka. Tapi lagi-lagi saudara-saudara dari bapaknya Ida ini melarang. Jadi mereka sempat mengancam siapapun yang nampung Ida dan ibunya dan juga adiknya ini akan mendapatkan perlawanan dari saudara-saudara bapaknya Ida. Ida sendiri waktu itu juga nggak tahu kenapa saudara-saudara dari bapaknya ini bersikap seperti itu. Nah, beberapa waktu kemudian akhirnya ibunya ini bilang ke Ida dan adiknya, ayo diangkati pelan-pelan yuk barang-barangnya. Nah, Ida sempat tanya, kita mau kemana Bu? Sudah kita cari tempat tinggal yang jauh dari tempat ini. Nah, mereka jalan itu sekitar hampir 5 kiloan lebih. Setelah itu ibunya membawa ke sebuah tempat. Di sana Ida sudah deg-degan. Ternyata ibunya membawa mereka menuju ke sebuah pemakaman Kristen. Nah, pemakaman Kristen ini bercampur dengan pemakaman orang-orang Eropa pada masa-masa penjajahan. Jadi ada makam orang Belanda di sana, ada makam orang Skotlandia. Nah, disinilah akhirnya ibunya Ida itu mendirikan tenda yang sangat sederhana sekali. Disitulah mereka tinggal pada akhirnya. Nah, Ida sendiri sebenarnya orangnya itu penakut, begitupun juga dengan adiknya. Tapi lambat laun, karena keadaan ini sangat terpaksa, mereka akhirnya juga mau nggak mau, mereka harus membiasakan diri tinggal di pemakaman itu. Nah, hari pertama mereka masih berangkat ke sekolah. Hal itu dilalui sampai sekitar 2 mingguan. Disitulah mereka sudah mulai merasakan susahnya tinggal di sebuah pemakaman. Jadi yang pertama kendala mereka adalah mereka ini sering didatengin oleh aparatur desa. Jadi aparatur desa ini melarang dan mengusir mereka. Tapi nggak lama setelah itu, karena mereka nggak punya tempat tinggal, mereka balik lagi ke sana. Dan yang tinggal di sana itu nggak hanya Ida dan keluarga. Ada juga beberapa orang yang tinggal di camp-camp semacam itu. Nah, akhirnya ketika mereka kembali ke sana, Ida ini bisa mengingat kira-kira hampir 5 kali lebih mereka diusir. Dan setiap kali mereka diusir, mereka pergi dari pemakaman itu, nggak lama kemudian mereka balik. Nah, singkatnya ketika mereka tinggal di sana selama sekitar 3 bulan, mereka sudah mulai membiasakan diri. Memang untuk makan dan kehidupan sehari-hari ini sangat susah sekali, terutama untuk urusan air. Setiap kali mereka itu mau mandi, mereka harus menuju ke musola. Atau kalau Ida, sebelum berangkat ke sekolah, dia usahakan supaya berangkat lebih pagi, supaya dia bisa lebih dulu mandi di sekolahan. Dan hal ini dimaklumi oleh pihak sekolah. Nah, singkat cerita, ketika mereka tinggal di sana, ada sebuah kejadian. Jadi kondisinya waktu itu sore hari. Sore itu seperti layaknya anak-anak, Ida dan adiknya yang namanya Andi ini mainan di sekitar lokasi pemakaman itu. Nah, biasanya mereka ini main-main nggak jauh dari tempat tinggalnya. Tapi sore itu si Andi ini ngajak Ida untuk masuk lagi ke arah pemakaman yang lebih dalam. Nah, di situ semakin banyak makam-makam kuno peninggalan orang-orang Eropa. Nah, makam ini terlihat suram sekali, terlihat angker. Apalagi banyak pohon-pohon besar di sana.
Nah, nggak terasa tiba-tiba mereka mainan di sana itu sampai sore hari dan menjelang maghrib. Waktu itu Ida sempat mengingatkan adiknya, "Andi, ayo balik yuk, nanti dicari ibu." "Sebentar tak mbak, mbak nggak pingin tak ini kita main kelereng-kelereng di situ." "Nanggung mbak, masih jam segini." Nah, Ida pun akhirnya nuruti, karena Ida sendiri juga lama nggak mainan kelereng dengan adiknya itu. Sampai tiba-tiba, pas waktu Ida ini ngambil kelereng, di lubang yang ada di tanah itu, tiba-tiba Ida melihat ada penampakan sosok bapak-bapak. Begitu Ida ini noleh ke atas, dia melihat ada sosok bapak-bapak perawakannya tinggi besar, dan sosok ini bukanlah orang Indonesia, tapi seperti orang Eropa, lebih tepatnya orang Belanda. Janggutnya panjang, dan di situ beliau ini marah-marah dengan bahasa asing yang tidak dimengerti oleh Ida dan juga adiknya. Jadi waktu itu seketika itu juga ketika sosok orang Belanda ini marah ke Ida dan adiknya, mereka berdua itu langsung nangis. Mereka nangis ketakutan dan langsung balik ke tenda. Begitu sampai di sana, ibunya Ida ini tentu marah-marah. "Kalian itu jam segini, ini tempat bukan sembarang tempat. Ini pemakaman orang-orang Belanda dan makam-makam kuno. Jangan diulangi lagi kayak gitu." "Iya bu," mereka pun nurut. Nah, nggak lama setelah itu, sekitar hampir 2 mingguan, waktu itu lagi musim mainan layang-layang. Jadi semua anak-anak kampung memilih untuk mainan di sekitar pemakaman karena masih banyak tanah lapang di sekitar sana. Begitupun juga dengan Andi dan Ida, mereka mainan di sekitar lapangan. Nah, ketika mainan layangan itu, ada satu layangan itu yang lepas, yang putus, dan layang-layang ini kemudian terbang ke sana kemari. Nah, kebiasaan mereka ketika ada layangan putus, mereka langsung mengejar. Nah, waktu itu Ida melihat Andi ini yang berlari lebih dulu. Dia menuju ke tengah-tengah pemakaman, Ida mengikuti dari belakang. Nah, ada juga anak-anak yang lain. Tiba-tiba ada yang bilang, jadi ada anak-anak lain yang bilang, "Wah, hore, kena." Nah, Ida melihat ternyata layangan yang putus tadi sudah bisa diambil oleh salah satu orang anak di sana. Dari situ Ida mencari keberadaan Andi. Andi ini kemana? Padahal layang-layangnya sudah kena didapatkan oleh anak-anak lain. Kemudian Ida cari adiknya itu, "Andi, Dik, kamu di mana, Dik?" Sampai Ida ini masuk ke tengah-tengah pemakaman, di mana di situ banyak sekali pemakaman orang-orang Belanda kuno tadi. Nah, Ida teringat kejadian yang kapan lalu pernah menimpa dia dan adiknya. Dia didatengin sosok tinggi besar orang Belanda, dia takut. Akhirnya dia mengurungkan diri untuk masuk lebih dalam lagi. Nah, Ida ini mundur pelan-pelan. Dia kemudian balik ke tenda, dia bilang ke ibunya, "Bu, si Andi tadi lari ke arah pemakaman yang di tengah-tengah sana. Loh, kamu itu gimana nggak bisa jaga adikmu?" Akhirnya ibunya narik tangan Ida. Mereka berdua langsung mencari keberadaan Andi. Nah, di tengah-tengah pemakaman itu, suasana ini sudah mulai gelap. Ibunya Ida dan Ida ini teriak-teriak, meneriakkan nama Andi. "Dik, kamu di mana, Dik? Kamu di mana?" Suasana semakin sepi. Nah, tiba-tiba mereka itu mencari keberadaan Andi sekitar 1 jam lebih. Sampai kondisi benar-benar gelap. Dan Andi belum juga ditemukan. Dari situ mulailah mereka ini panik. Akhirnya Ida bilang ke ibunya, "Bu, kita tunggu di rumah aja, Bu." Nah, ibunya diam. Ibunya melangkahkan kaki menuju ke tenda. Begitu sampai di tenda, ibunya ini hanya diam, nggak ngomong apapun, nggak juga menyalahkan Ida. Jadi ditunggulah Andi ini sampai sekitar jam 9 malam. Ketika jam 9 malam, Andi belum juga kembali. Ibunya mulai berdiri, beranjak dari tempat duduknya, dan ibunya jalan lagi menuju ke tengah-tengah pemakaman. Nah, hal itu terjadi sekitar setengah jam. Nggak lama setelah itu, ibunya balik lagi dan ibunya bilang, "Andi ini nggak ada. Kemana Andi ini? Kamu itu lain kali mbok jaga adikmu. Ibu kan sudah bilang jangan main di tengah-tengah pemakaman. Itu makam kuno, makam wingit." Ida di situ cuma bisa nangis. Nah, kira-kira jam 11 malam, pada saat Ida ini menahan rasa ngantuknya, dan di situ ibunya hanya duduk-duduk merenung, tiba-tiba Andi ini pulang, dia balik, dan dia bilang, Mbak tadi di mana? Tak cari." Langsunglah mereka kaget, "Loh, Dik, kamu ini dari mana, Dik? Kamu dari mana?" Langsung di situ Andi cerita.
Jadi pas waktu Andi ini mengejar layang-layang, dia itu sampai di sebuah pemakaman, makam orang Belanda. Di situ Andi melihat ada anak yang seumuran dia. Kira-kira anak ini usianya sekitar 10 atau 11 tahun, tapi anak ini tampilannya itu mewah banget. Dia pakai sepatu, dia pakai kaos kaki tinggi, dan pakai topi. Nah, wajahnya itu wajah bule Eropa. Tiba-tiba si anak ini menyapa Andi lebih dulu. Dik, dik. Dia sambil melambaikan tangan. Terus Andi pun ngikuti si anak ini. Loh, kamu kok tahu namaku? Nah, ternyata si anak kecil ini memperkenalkan dirinya, namanya Ludwig. Tapi dia ini memakai bahasa asing yang waktu itu Andi nggak tahu. Jadi dari situlah mereka saling ngobrol, tapi lebih banyak dengan bahasa tubuh. Nah, sedangkan menurut Andi, Ludwig itu selalu bicara dengan bahasa asing. Yang belakangan Andi tahu bahwa Ludwig ini selama ini berbicara menggunakan bahasa Belanda. Jadi waktu itu si Andi ini hanya mendengar. Ketika Ludwig menunjuk sesuatu, dia bilang pakai bahasa Belanda. Kemudian dicerna oleh Andi. Jadi lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Dan pada akhirnya di situ Andi merasa nyaman dengan si Ludwig ini. Mereka itu mainan, sampai kemudian Andi ini dibawa menuju ke sebuah rumah. Si Ludwig ini dari cara bicaranya dan juga dari bahasa tubuhnya, yang ditangkap oleh Andi, si Ludwig ini bilang kalau ini adalah rumahnya. Rumahnya begitu mewah. Dan waktu itu Andi diajak masuk ke dalam rumahnya Ludwig. Tapi Andi nggak mau. Karena Andi ini sadar diri, dia ini cuma orang biasa, dia nggak pakai sandal, dia juga penampilannya lusuh. Jadi dia merasa sungkan. Apalagi dari kejauhan, Andi sempat melihat ada sepasang suami istri di sana. Dan sepasang suami istri manggil Ludwig. Disitulah Andi ini nggak berani masuk lebih dalam lagi dan dia pulang. Nah, ketika Ida dan juga ibunya mendengar cerita dari Andi semacam ini, mereka awalnya nggak percaya. Tapi di kemudian hari, si Andi mengalami kejadian ini lagi. Jadi waktu si Andi ini main di sore hari, tiba-tiba Ida kehilangan lagi si Andi. Dan Ida sudah mulai merasa panik. Sampai ketika Ida ini pulang, dia bilang ke ibunya, Ida bilang bahwa, Bu, ibu jangan marah ya. Ida ini sudah ngawasi Andi secara maksimal. Ida sudah melihat terus si Andi, tiba-tiba Andi ini hilang. Nah, inilah pengakuan dari Ida. Menurut Ida, setiap gerak-geriknya Andi ini selalu diawasi oleh Ida. Jangan sampai Andi ini hilang lagi. Tapi sore itu tiba-tiba Andi ini menghilang lagi. Dan pada saat itu, di malam hari sekitar jam 11 malam, Andi pulang lagi dan dia bilang, Mbak, aku tadi mainan sama si Ludwig. Aku tadi diajak masuk ke rumahnya. Dia juga bilang ke ibunya seperti itu. Jadi Ida dan ibunya, lagi-lagi mereka masih nggak percaya. Tapi pada akhirnya, hal ini sering terjadi. Bahkan Ida lupa berapa kali Andi menghilang secara misterius seperti ini. Dan tiba-tiba, pada satu ketika, si Andi ini bilang ke Ida dan juga ke ibunya bahwa dia sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Belanda. Bahasa yang selalu digunakan oleh Ludwig. Nah, ketika itu Ida ini mencoba ngetes adiknya itu. Coba kalau kamu bisa, ini bahasanya piring apa? Di situ Andi bisa menjelaskan. Bahkan beberapa kosakata Belanda sudah bisa dikuasai oleh Andi. Inilah yang akhirnya membuat Ida dan ibunya Ida ini mulai percaya bahwa selama ini bisa jadi Andi ini bergaul dengan sosok yang bernama Ludwig, yang tidak lain penghuni dari makam tua itu. Nah, hal ini terjadi sampai berbulan-bulan. Nah, ketika Ida dan adiknya ini tinggal di pemakaman itu, mereka ini punya beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil yang mereka lakukan. Yang dilakukan oleh Ida di masa-masa senggang ketika dia pulang sekolah, dia menuju ke sebuah lapangan tenis. Nah, di sana Ida itu bertugas mengambil bola-bola tenis, dikumpulkan dan diserahkan ke para pemain itu. Jadi hal ini dilakukan Ida untuk nambah uang saku. Nah, suatu ketika pada saat Ida ini kerja di lapangan tenis itu sekitar hampir 2 bulanan, waktu itu Ida melihat yang main tenis ini adalah seorang perempuan, usianya kira-kira 40 tahun. Mereka bermain dan sesekali mereka itu manggil Ida, sini, sini, sini. Ida ini dikasih minuman soft drink.
Nah, di situ Ida sempat ditanya-tanya, rumahmu di mana? Ida cuma nunjuk ke satu tempat, karena Ida ini malu. Dia sebenarnya nggak punya rumah, dia tinggal di sebuah pemakaman. Akhirnya di situ dia mulai kenal dengan sosok perempuan ini. Nah, setiap kali Ida mengambil bola-bola tenis itu, dia akan senang pada saat yang main adalah si perempuan ini. Dia selalu nunggu, karena setiap kali si perempuan ini main tenis, Ida selalu dipanggil dan selalu dibelikan minuman soft drink itu. Nah, suatu ketika, Ida ini ditanya lagi, rumahmu mana? Kamu nggak sekolah? Sekolah, Bu. Sekolah di mana? Dijelaskan oleh Ida. Dan ditanya sama ibu-ibu ini, rumahmu mana? Ibu pengen main ke rumahmu. Ini loh, ada bingkisan-bingkisan parcel buat ibu. Nah, akhirnya terpaksalah Ida bilang, saya ini tinggal sama ibu di pemakaman. Loh, pemakaman mana? Situ pemakaman Kristen itu, Bu, yang ada makam orang-orang Belanda. Awalnya, si ibu-ibu ini nggak percaya. Dan setelah beliau ini selesai main tenis, si Ida ini diajak naik mobil dan disuruh mengantarkan ke rumahnya. Setelah sampai di pemakaman itu, awalnya ibu-ibu ini sempat nggak percaya. Ternyata ada juga orang yang tinggal di pemakaman. Nah, disitulah akhirnya perkenalan pertama kali ibunya Ida dan si sosok ibu-ibu ini. Barulah belakangan Ida ini tahu bahwa ibu-ibu yang baik ini bernama Bu Niken. Jadi suatu ketika Bu Niken ini ngajak Ida menuju ke rumah Bu Niken. Setelah sampai di sana, Ida itu disuruh makan. Di situ juga ada Andi. Andi disuruh makan dan Niken disuruh makan. Setelah itu Bu Niken ini bilang, Ida mau nggak tinggal di sini sama ibu? Enak loh rumahnya. Nah, Ida ini nggak bisa jawab. Nah, hal ini pun berlalu sampai beberapa bulan. Sampai pada akhirnya Bu Niken ini kembali lagi menuju ke pemakaman itu, ngomong langsung dengan ibunya Ida. Akhirnya dengan sedikit memaksa, Bu Niken pun bilang ke ibunya Ida supaya mereka segera pindah. Karena lokasi di sini ini tidak layak. Nah, singkatnya ibunya Ida pun mau. Mereka akhirnya pindah ke rumahnya Bu Niken itu. Barulah di situ mereka tahu bahwa Bu Niken ini adalah seorang dokter. Di rumahnya itu banyak sekali peralatan-peralatan kedokteran. Di sana juga ada tempat bersalin. Nah, ternyata ketika mereka tinggal di rumah Bu Niken itu, si Andi ini masih sering menghilang secara misterius. Dan kabarnya memang Andi ini sering diajak oleh si Ludwig. Bahkan hal ini terjadi sampai bertahun-tahun. Si Ludwig ini sering datang ke sana dan sering ngajak si Andi ini mainan bareng. Sampai pada akhirnya, ibunya Ida dan Ida ini juga kaget. Andi ini semakin fasih berbicara bahasa Belanda. Nah, ketika si Andi ini bisa bicara dengan bahasa Belanda, Bu Niken waktu itu juga kaget loh. Si Andi ini belajar dari mana bahasa Belanda? Kebetulan papa saya itu juga bisa bahasa Belanda. Ida dan ibunya nggak bisa ngomong. Dia cuma diem, dan sampai pada akhirnya Bu Niken tanya lagi, belajar dari mana Andi? Andi dengan polosnya bilang bahwa dia belajar dari Ludwig. Nah, Ludwig itu siapa? Si Andi juga bilang bahwa Ludwig ini anak yang tinggal di makam Belanda sana, di makam kuno. Nah, Bu Niken ini takut, kaget juga waktu itu. Hah, masa iya dia bisa belajar dari sosok makhluk gaib? Gak terasa waktu itu mereka sudah lulus sekolah semua. Dan setelah lulus sekolah itu, si Ida ini langsung diajak kerja oleh Bu Niken. Nah, kebetulan Bu Niken ini punya usaha pengadaan peralatan rumah sakit. Disitulah akhirnya Ida kerja bersama Bu Niken dan Andi ini melanjutkan kuliah. Sampai setelah Andi ini lulus S1, dia iseng-iseng coba mendaftar di perkuliahan yang ada di Belanda. Akhirnya tanpa disangka-sangka Andi ini mendapatkan beasiswa untuk bisa belajar di Belanda. Dan sampai pada akhirnya, sampai cerita ini diturunkan, Andi ini masih berada di Belanda dan dia masih kuliah di sana. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mbak Ida kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.